warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Baik. Baik. Amin. Sudah makan? Belum. Kenapa belum makan? Karena penaikan. Amin, Pak. Nah, nanti kalau ini makan ya. Pertama Bapak absen dulu ya. Anissa Adriana, Pak Riyadi, Enggar, Iya, Pak. Pasan Ramadan, Dia Desmita, Mama Lamun, mana orangnya? Ke WC, Pak. WC. WC lagi, Pak. Muhammad Faruk, Ke WC kan? Nggak datang, Pak. Nindi, Nindi, Zahra, Safira Isya, Zahira Tukurehan, Tommy. Nah, Masa ki Pak punya tuh es, Pak. sakit lah. Sekali, Bang. Kira apa? Kasih. Belum makan. Belajar bulan. Oke, sudah tanya. Dokter bedah ada situ, Pak. Dan karena hari ini pertama kali kita masuk, jadi kita akan belajar media desain multimedia interaktif. Di sini Bapak akan menjelaskan yang pertama kali kita bertemu yaitu konsep multimedia interaktif. Di sini ada yang tahu? Di sini ada tujuannya ya. Tujuannya ada 3 di situ. Memahami multimedia interaktif. Terus mengenai konsep interaktif dan mengetahui penggunaan multimedia interaktif. Oke. Jadi pengertiannya ada yang tahu? Pengertian multimedia interaktif. Gabungan dari beberapa Gabungan dari beberapa jaringan. Itu. Ada yang lain? Gabungan dari beberapa gambar video. Oke, terima kasih. Di sini kita yang pertama masuki mengenal multimedia interaktif. Multimedia interaktif terdiri dari 2 kata, yaitu multi dan medium. Yang multi yang mempunyai arti kata banyak dan medium yang berarti sesuatu yang digunakan untuk memberikan. Dengan kata lain, multimedia merupakan kombinasi atau gabungan teks, gambar, video, animasi, dan video. Lanjut, di sini multimedia interaktif ini dikelompokkan menjadi 3. Pertama, multimedia interaktif. Kedua, multimedia interaktif. Dan yang ketiga, multimedia linear. Di sini multimedia interaktif merupakan multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan sehingga pengguna dapat memilih apa yang dia inginkan. Yang kedua, multimedia interaktif merupakan multimedia yang memiliki suatu struktur dari elemen-elemen terkait dengan pengguna yang dapat mengarahkannya. Dan ketiga, apa multimedia? Linear merupakan multimedia di mana pengguna hanya menjadi penonton dan menikmati produk multimedia yang disajikan dari awal hingga akhir. Jadi di sini Bapak saja ya. Istilah multimedia interaktif itu terbagi 2 apa aja tadi? Apa aja tadi? Apa? Multi sama medium. Kalau multi apa artinya? Banyak medium. Baik, Bapak ulang ya. Di sini multi artinya banyak, medium artinya untuk memberikan. Jadi pengertian yang multimedia adalah ya kombinasi atau gabungan teks, gambar,
suara, animasi, dan video. Jadi yang Bapak jelaskan tadi multi dan medium. Di sini multimedia interaktif merupakan bentuk media yang menggabungkan banyak unsur dan dilengkapi dengan alat pengontrol. Dengan demikian pengguna dapat memilih proses selanjutnya. Di sini ada pun unsur yang digabungkan dalam multimedia interaktif antara lain teks, grafik atau image, audio, dan interaktivitas. Interaktivitas ini bukanlah media, tetapi sebuah rancangan di balik program pada multimedia. Dengan adanya interaktivitas, seseorang dapat leluasa mengakses berbagai bentuk media pada program multimedia. Baik, di sini sebelum Bapak masuk ke yang ke B, konsep multimedia interaktif, Bapak mau bertanya ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Yang pertama, mengenai multimedia interaktif? Gak ada. Di sini kalau nggak ada yang bertanya, Bapak yang bertanya. Yang pertama, multimedia interaktif itu dikelompokkan menjadi 3 jenis. Apa aja tadi? Multimedia linear, interaktif, terus satu lagi interaktif. Di sini ada yang bisa menjelaskan arti dari multimedia interaktif? Gak ada ya. Jadi di sini Bapak ulangi ya. Multimedia interaktif ini merupakan multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan sehingga pengguna dapat memilih apa yang diinginkan. Nah, dapat ya. Nah, di sini kita masuk ke yang kedua, konsep multimedia interaktif. Di sini terdapat 2 konsep. Yang pertama konsep multimedia interaktif berbasis web dan multimedia berbasis media interaktif. Di sini Bapak akan menjelaskan konsep multimedia interaktif berbasis web. Salah satu keunggulannya aplikasi berbasis web adalah aplikasi tersebut dapat diakses dengan cepat melalui browser dan koneksi internet ataupun internet ke server. Hal ini menerapkan pengguna dapat mengakses data atau informasi melalui laptop, handphone, atau komputer PC di rumah yang mudah. Dengan demikian, multimedia interaktif berbasis web artinya bahwa multimedia tersebut cara menjalankannya dan mengaksesnya melalui interaktif atau berbasis web. Masuk yang kedua, multimedia berbasis media interaktif. Di sini manfaatnya salah satunya dalam lingkup pendidikan yang merupakan alat bantu berbasis multimedia yang dapat dijabarkan pesan dan informasi dari guru ke siswa. Media ini dalam prosesnya menjadi komunikasi aktif dua arah antara multimedia dengan pengguna atau yang bertujuannya untuk mempermudah proses pembelajaran. Di sini karakteristik dari multimedia berbasis media interaktif memiliki 3. Yang pertama, memiliki lebih dari satu media yang berintegrasi. Misalnya menggabungkan unsur audio dan visual. Yang kedua, bersifat interaktif, artinya memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna. Dan yang terakhir bersifat mandiri, artinya di sini memberi kemudahan dan kelengkapan isi sehingga pengguna dapat menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Contohnya di sini pembelajaran, video game, dan lain-lain. Sebelum masuk ke 3 pengelompokan multimedia interaktif, ada yang bertanya tentang konsep multimedia interaktif?
Ada yang mau bertanya? Tidak. Sebelum itu Pak bertanya, di situ ada terdapat dua konsep, apa aja? Konsep multimedia interaktif, berbasis web dan berbasis media interaktif. Karakteristiknya terbagi tiga, apa aja? Ada? Ada yang tahu? Karakteristik dari media berbasis interaktif, berbasis media interaktif. Baik, Bapak ulangi. Di sini karakteristiknya terbagi tiga, memiliki lebih dari satu data media, bersifat interaktif dan bersifat mandiri. Contohnya seperti pembelajaran, video game dan lain-lainnya. Dah paham semuanya? Dah. Masuk yang ketiga, pengelompokan multimedia interaktif. Di sini terdapat 4 pengelompokan struktur pengelompokan multimedia interaktif. Yang pertama struktur navigasi hierarkikal. Yang kedua struktur navigasi linier. Yang ketiga struktur navigasi non linier dan yang terakhir struktur navigasi komposit. Di sini merupakan menjelaskan struktur navigasi hierarkikal. Secara sederhana, multimedia interaktif dengan struktur navigasi pengguna mempunyai pilihan terhadap topik yang dapat menjadi subtopik. Yang kedua, struktur navigasi linier. Multimedia interaktif dengan struktur navigasi hanya mempunyai satu rangkaian cerita berurut, tapi yang dapat ditampilkan yakni satu halaman sebelumnya atau satu halaman sesudahnya, dan tidak dapat dua halaman sebelumnya atau dua halaman sebelumnya. Lanjut yang ketiga, struktur navigasi non linier. Di sini memungkinkan pengguna untuk bebas bergerak melihat isi materi dengan cara berinteraksi. Tidak ada hierarki yang dipaksakan, pengguna dapat dengan leluasa memilih materi manapun yang ditampilkan. Dan yang terakhir, struktur navigasi komposit. Struktur navigasi komposit merupakan struktur gabungan dari ketiga struktur sebelumnya. Struktur ini disebut juga struktur navigasi bebas. Kelebihan penggunaan struktur navigasi ini adalah suatu aplikasi mampu memberikan keterkaitannya informasi lebih baik. Sebelum masuk ke selanjutnya, ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang bertanya, Bapak yang nanya ya. Multimedia interaktif dengan struktur navigasi hanya mempunyai satu rangkaian cerita berurut. Itu struktur dari navigasi mana? Ada yang tahu? Yang berurut. Dan yang lain? Ini ya. Ya, di sini itu pengertian dari struktur navigasi linier. Struktur navigasi hanya mempunyai satu rangkaian cerita berurut. Nah, yang lain ada yang mau ditanyakan? Banyak. Kita masuk yang ke terakhir, yang keempat, model multimedia interaktif. Di sini juga terdapat 4 model multimedia interaktif. Yang pertama itu model grid atau latihan. Yang kedua model tutorial. Ketiga model simulasi, dan yang terakhir model untuk instruksional game. Di sini model quiz atau model latihan. Model quiz ini merupakan salah satu bentuk model pembelajaran interaktif berbasis komputer atau CDE yang bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui latihan soal untuk menguji keterampilan siswa melalui kecepatan penyelesaian latihan soal yang diberikan. Kedua, kita masuk ke model tutorial. Model tutorial ini merupakan program pembelajaran interaktif yang digunakan dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan perangkat lunak merupakan berupa program komputer isi materi pembelajaran. Yang ketiga, kita
kita masuk ke model simulasi. Model simulasi ini salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan pengalaman secara real atau nyata melalui penciptaan visual-visual bentuk yang mendekati bentuk sebenarnya. Dan yang terakhir kita masuk ke model instruksional game. Model ini merupakan salah satu metode dalam pembelajaran dengan Wikimedia interaktif yang berbasis komputer. Di sini tujuannya adalah untuk menyediakan suasana atau lingkungan yang memberikan fasilitas belajar yang menambah kemampuan siswa. Jadi di model multimedia interaktif ini ada yang mau ditanyakan? Kalau semua yang sudah paham, jadi ya tolong pelajari di rumah apa yang diinginkan ya yang telah dipelajari. Jadi untuk tugasnya di rumah tolong dicatat tentang konsep multimedia interaktif. Oke. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.